Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Kaknanti, inilah Jateng terkini. Seorang perwira polisi dari Polres Boyolali diadukan oleh seorang pelapor karena diduga melakukan pelecehan saat korban melaporkan suatu perkara yang dialaminya. Untuk saat ini, pihak polisi telah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan memeriksa saksi-saksi yang ada. Seorang ibu rumah tangga warga Simo Boyolali berinisial AR menjadi korban perundungan secara verbal oleh seorang oknum perwira polisi di Polres Boyolali saat dirinya melaporkan menjadi korban pelecehan seksual. Ditemui di rumahnya, AR didampingi oleh kuasa hukumnya menjelaskan peristiwa ini terjadi saat AR dijemput oleh seorang yang mengaku sebagai anggota polisi bernama GW yang bisa mengurus dan meringankan kasus suaminya yang sebelumnya ditangkap polisi karena kasus perjudian. AR kemudian dibawa ke kantor polisi, namun di tengah perjalanan AR diancam oleh GW jika tidak mau menuruti kemauannya, sambil diancam akan dibunuh dengan sebuah pisau. Usai mendapat ancaman tersebut, AR dibawa oleh GW ke sebuah hotel di wilayah Kabupaten Semarang. Beruntung AR bisa kabur dari hotel dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Boyolali. AR melaporkan kasus yang dialaminya dan justru mendapatkan perundungan atau pelecehan seksual secara verbal dari seorang perwira polisi di Satreskrim Polres Boyolali. Atas kejadian ini, AR dan kuasa hukumnya melaporkan oknum polisi tersebut ke Propam Polres Boyolali dan ditembuskan ke Polda Jawa Tengah. Ada bapak yang menjelaskan, ini Pak dapat musibah, ini laporannya tentang ini. Tapi ya, penak. Waktu di situ saya terus ngedon. Saya dapat kejadian seperti itu, terus ditambah kata-kata yang tidak mengenakan dari Bapak Kasat Reskrimnya. Ya saya langsung down, Mas. Saya dapat musibah terus saya diomongin seperti itu. Saya merasa gimana, Mas, ya, tambah sakit gitu loh. Sudah malu, sudah jatuh ketimpa tangga terus dikatain seperti itu. Ya sangat disayangkan sekali gitu loh, karena dia adalah seorang pimpinan satuan yang tentunya membawai bawahan-bawahan, kemudian mempunyai anggota dan lain sebagainya. Kalau tipikal pimpinannya seperti ini, merespon kejadian yang menimpa seseorang, apalagi ini wanita loh ya. Negara saja menjamin wanita dalam bentuk ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian di kepolisian sendiri ada PPA. Artinya apa? Perempuan ini kan benar-benar mendapatkan perhatian ekstra loh ya, spesialis lebih daripada beberapa proses yang lain. Tapi ternyata seorang pimpinan satuan menerjemahkan, mengaplikasikan di dalam pelayanan kok seperti ini. Apalah ya ini? Etikanya bagaimana coba? Pola komunikasinya bagaimana? Pelayanannya bagaimana? Itu yang kita sayangkan sekali. Sementara itu, Kapolres Boyolali AKBP Mori Ermon mengatakan sudah menerima laporan dari kasus yang telah diadukan oleh pelapor tersebut dan menunggu penyelidikan dari Propam Polres Boyolali. Kalau untuk pengaduan terkait dengan pelapor yang teman-teman media sampaikan tadi itu benar. Kita tetap kita terima dan sesuai prosedur kita akan tindak lanjuti. Kemungkinan besok akan diperiksa oleh si Propam Polres Boyolali. Hingga saat ini pihak Polres Boyolali masih melakukan penyelidikan terhadap terlapor dan akan memanggil korban bersama saksi untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, curah hujan dengan intensitas tinggi memicu terjadinya tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, di mana belasan rumah warga mengalami kerusakan yang membuat lantai rumah warga retak-retak dan longsor. Pergerakan tanah akibat curah hujan yang tinggi terjadi di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Senin pagi. Tercatat sebanyak 11 rumah warga yang mengalami kerusakan sedang dan lantainya mengalami retak-retak memanjang di sejumlah ruangan. Selain keretakan pada lantai rumah, pergerakan tanah juga mengakibatkan bagian dapur salah satu rumah warga longsor. Warga yang rumahnya terdampak pergerakan tanah merasa was-was karena khawatir rumahnya roboh, apalagi kondisi rumah yang terdampak ada yang mulai miring. Jadi harapan kami dari pemerintah pusat untuk memperhatikan di desa kami
biar direalisasikan ke tempat lain. Ya, gitu kiranya. Kira-kira untuk selain di Padareka, ada RT lagi yang mengalami pergeseran tanah, Pak? Ya, ada itu di rumahnya Bapak Solihin juga. Itu di RT 1, RW 1 mengakibatkan itu di samping rumah itu longsor. Tetapi kemarin menutupi jalan tanahnya, tapi alhamdulillah warga serentak untuk kerja bakti. Alhamdulillah udah selesai. Kami menghimbau kepada masyarakat yang beresiko dengan tanah bergerak atau tanah longsor, khususnya di Duku Tigasari dan Duku Padareka, itu untuk mengungsi terlebih dahulu ke rumah warga atau ke rumah saudara agar tidak terjadi sesuatu hal menimpa pada masyarakat. Bencana tanah bergerak yang terjadi secara tiba-tiba saat hujan deras sempat membuat warga panik, di mana Solihin, salah satu warga yang rumahnya longsor di bagian dapur, langsung menyelamatkan diri dari rumah bersama seluruh anggota keluarganya. Memang pada waktu saya mau berangkat ke musola itu emang hujan sangat lebat. Ya pas saya habis sholat ba'da maghrib itu bini saya teriak-teriak katanya dapurnya udah longsor. Lah terus saya pulang. Ya begitu saya pulang emang udah longsor ya, emang benar. Ya terus saya megang anak cucu saya tuh yang di dalam rumah, kan takut bahaya, saya ambil. Nah itu yang di dalam rumah terus terang aja itu anak cucu saya 2, terus menantu saya, anak saya, terus bini saya. Selain rumah warga rusak, pergerakan tanah juga mengakibatkan jalan penghubung antara pendukuhan di Desa Padasari ambles dan membuat relawan Palang Merah Indonesia bersama Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tegal bersiaga di lokasi bencana untuk mengantisipasi terjadinya bencana susulan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng terkini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.